Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang istinja dan al-ghusl. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian istinja dan berbagai cara atau metode dalam melakukan istinja itu sendiri. Jadi, pengertian istinja secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya menghilangkan kotoran. Kemudian secara istilah ilmu fikih, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menghilangkan najis dengan air. Yang kedua, menguranginya dengan semacam batu. Yang ketiga, penggunaan air atau batu. Yang keempat, menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Kemudian ada istilah lain selain istinja itu sendiri, yaitu istijmar dan istibro. Istijmar itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Kemudian istibro yang artinya menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua. Kemudian dasar hukum istinja. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkannya, dan cukuplah batu itu untuk membersihkan." Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud, dan Daruqutni. Dari Abdurrahman bin Yazid radhiyallahu an berkata bahwa telah dikatakan kepada Salman, "Nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu." Salman berkata, "Benar, beliau telah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika membuang air besar atau membuang air kecil. Juga melarang istinja dengan tangan kanan dan istinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3 buah, dan beristinja dengan kotoran atau tulang." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Selanjutnya, adab-adab dalam istinja. Adab-adab dalam istinja ini terbagi menjadi 2, yaitu hal-hal yang disyaratkan serta hal-hal yang dilarang. Untuk yang pertama, hal-hal yang disyaratkan yaitu disunahkan beristinja dengan menggunakan air, dianjurkan masuk ke WC dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Yang ketiga, sebelum masuk ke WC disunahkan membaca doa. Diwajibkan untuk menjaga aurat ketika istinja. Diwajibkan untuk menjaga tubuh dan pakaian dari najis ketika buang air. Disunahkan menggosokkan tangan kiri ke tanah atau mencucinya dengan sabun setelah melakukan istinja. Namun setelah syarat-syarat dalam melakukan istinja, ada pula hal-hal yang dilarang dalam istinja, yaitu dimakruhkan berbicara dengan pembicaraan yang berhubungan dengan keagamaan. Kemudian dimakruhkan membawa mushaf atau buku yang semisalnya di dalam WC yang di dalamnya itu terdapat ayat Al-Quran atau zikir kepada Allah. Kemudian diharamkan menghadap dan membelakangi kiblat. Kemudian tata cara istinja. Tata cara istinja ini ada 3. Yang pertama yaitu membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran, air besar atau air kecil dengan menggunakan air sampai bersih. Kemudian yang kedua, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran, air besar atau air kecil dengan batu. Dan yang ketiga, membasuh dan membersihkan tempat keluar air besar atau air kecil dengan batu atau benda-benda kesat lainnya sampai bersih. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Pengertian ghuslu. Menurut bahasa, al-ghuslu artinya mengalirkan air, sedangkan menurut arti istilah mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat mandi. Hal-hal yang wajib mandi, yang pertama jima, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima wiladah, yang keenam memandikan mayit. Rukun ghuslu. Niat dilakukan pada waktu memulai pekerjaan membersihkan bagian-bagian badan, itu yang pertama.
Apabila diniatkan lebih awal, tidak akan batal jika dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh sampai merata. Apabila masih belum merata, maka boleh disiram beberapa kali. Syarat-syarat ghuslu: yang pertama Islam, kedua tamyiz, ketiga bersih dari haid dan nifas, keempat bersih dari yang menghalangi air meresap ke kulit, yang kelima tidak ada anggota mandi yang merubah air suci, yang keenam mengetahui wajib mandi, yang ketujuh tidak meyakini sunnah sebagai wajib mandi, kedelapan airnya suci, kesembilan masuknya waktu, kesepuluh mualah bagi yang sering berhadas. Makruhnya mandi: yang pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan air saat mandi. Yang kedua, mandi dengan menggunakan air yang tergenang atau yang tidak mengalir. Yang ketiga, mandi dengan air sisa bersuci wanita. Yang keempat, mandi di tempat yang najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2002 0111 0054. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu sunnah al-ghusl. Sunnah al-ghusl diantaranya yang pertama yaitu membaca basmalah, karena setiap sesuatu memang lebih baik diawali dengan membaca basmalah. Yang kedua, berwudu sebelum mandi besar, dan di dalam niat wudunya yaitu disertakan bahwa wudunya adalah bagian dari sunnah-sunnahnya mandi besar. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh dengan tangan, tidak dengan pancuran atau selang, melainkan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan cara menggosok-gosoknya. Yang keempat, terus-menerus, yakni tidak diselingi dengan jeda apapun. Misalnya setelah membasuh kepala, ditinggal sebentar, kemudian baru membasuh anggota badan yang lainnya. Maka yang dimaksud dengan terus-menerus bukan seperti itu, melainkan membasuh kepala, langsung membasuh badan dan anggota yang lainnya, tidak dengan jeda. Yang terakhir yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan dan mengakhirkan anggota badan yang kiri. Yang selanjutnya adalah tata cara mandi junub bagi wanita. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh kemaluan. Yang keempat, setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dengan menggosok-gosoknya dengan tanah atau sabun. Yang kelima, berwudu secara sempurna seperti berwudu ketika hendak sholat. Yang keenam, masukkan tangan ke dalam air, kemudian selap pangkal rambut dengan jari-jari sampai menyentuh kulit kepala. Jika sudah, guyur kepala dengan air sebanyak 3 kali, pastikan pangkal rambut juga terkena air. Yang selanjutnya yaitu menyiram air ke sisa tubuh yang lainnya, mulai dari kanan ke kiri, disertai perhatian pada kedua ketiak, bagian dalam kedua telinga, pusar dan jari-jari kaki, atau bagian tubuh yang mungkin bisa digosok. Yang selanjutnya, jika mandi junub setelah haid, dianjurkan untuk mengambil potongan kapas untuk dituangi sedikit minyak wangi yang tidak mengandung alkohol, kemudian diseka pada tempat keluarnya darah agar tempat tersebut menjadi wangi. Yang selanjutnya adalah tata cara mandi junub bagi pria. Yang pertama, niat. Yang kedua, basuh kedua tangan. Yang ketiga, basuh kemaluan dengan air. Yang keempat, berwudu seperti tata cara wudu untuk sholat. Yang keenam, basuh kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, basuh seluruh tubuh. Yang kedelapan, basuh kedua kaki. Yang selanjutnya adalah niat mandi junub. Niat mandi junub secara umum adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, niat mandi junub setelah haid. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil haidhi lillahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah niat mandi junub setelah nifas, yaitu
nawaitul ghusla li raf'in hadatsin nafasi lillahi ta'ala. Yang selanjutnya adalah macam-macam ghusl atau mandi. Yang pertama, mandi untuk sholat Jumat. Yang kedua, mandi untuk sholat hari raya. Yang selanjutnya, mandi untuk sholat istisqa, mandi untuk sholat gerhana matahari, mandi untuk sholat gerhana bulan, mandi sesudah memandikan mayat, mandi kafir ketika masuk Islam, mandi orang gila sesudah sembuh, mandi orang pitam sesudah sadar, dan mandi untuk mengerjakan ihram. Yang selanjutnya, mandi untuk masuk Mekah, mandi bagi orang yang ingin masuk Arafah, mandi bagi orang yang ingin bermalam di Muzdalifah, mandi bagi orang yang ingin melempar jumrah, mandi untuk mengerjakan tawaf kudum, mandi untuk mengerjakan tawaf ifadah, dan yang terakhir mandi untuk mengerjakan tawaf wada. Sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.